kepada sebuah narasumber. Boleh perkenalan diri dulu Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Devri dan pada hari ini sedang melaksanakan tugas itu sebagai guru di SMK 5 Padang. Baiklah Pak, di sini saya akan mewawancari Bapak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, apa arti motivasi belajar bagi seorang siswa? Motivasi belajar itu adalah sesuatu yang lahir dan muncul dari diri siswa itu sendiri untuk melakukan aktivitas pembelajaran di lokal ataupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Karena motivasi itu, kalau yang paling penting itu motivasi itu memang berasal dari si diri siswa itu sendiri. Terus menurut pengalaman Bapak sendiri, apa yang membuat siswa menjadi semangat lebih belajar? Kalau untuk semangat siswa lebih belajar itu terutama adalah lingkungan kelas yang nyaman, terus fasilitas yang memadai di sekolah maupun di kelas, dan mungkin apresiasi-apresiasi kecil yang diberikan guru kepada siswa itu sendiri. Terus faktor apa yang sering membuat siswa kehilangan motivasi belajar di dalam kelas? Terutama itu yang membuat siswa kurang hilang semangat itu mungkin kalau sepanjang hari ini adalah model pembelajaran, terus fasilitas yang tidak memadai di sekolah, dan mungkin bisa jadi adalah pengaruh dari teman sebaya. Karena teman sebaya ini sangat memberi pengaruh yang besar kepada siswa itu sendiri. Terus bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan semangat belajar siswa yang mulai malas tersebut? Kalau untuk peningkatan, mungkin yang pertama itu memastikan kondusifnya ruangan kelas, ruangan belajar, terus melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran, dan yang terakhir itu yang tidak kalah pentingnya adalah model pembelajaran itu sendiri. Itu mungkin yang sangat harus dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Terus menurut Bapak, apakah motivasi belajar itu lebih penting dari diri sendiri atau dari luar? Kalau untuk motivasi, yang paling penting itu adalah dari diri siswa itu sendiri. Sedangkan dari luar itu mungkin cuma berbentuk dukungan saja. Kalau untuk perhitungan persennya lebih besar itu adalah dari siswa itu sendiri. Terus bagaimana nih cara Bapak memberikan motivasi kepada siswa yang prestasinya rendah agar tetap semangat dalam belajar? Kalau untuk motivasi kepada siswa, dalam penilaian siswa itu seorang guru harus menilai yang sama. Karena siswa itu bukanlah benda mati, tapi adalah benda hidup yang harus selalu dituntun oleh guru. Jikapun mereka melakukan kesalahan, seorang guru harus mengajarkan mereka kebaikan. Karena kebaikan kecil itu adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling bermakna bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ya Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk pendidikan anak-anak di Indonesia saat ini? Kalau untuk pendidikan anak-anak di Indonesia saat ini, karena ada seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu adalah kodrat alam. Jadi dunia pendidikan hari ini harus menyesuaikan dengan kondisi siswa hari ini. Karena apalagi kalau zamannya abad sekarang itu adalah zaman digital. Karena sumber pembelajaran itu bukan hanya di buku, tapi bisa di sumber yang lainnya, terutama mungkin di internet. Jadi kalau untuk kedepannya, meskipun sumber pembelajaran itu bisa didapatkan oleh siswa di mana-mana, tapi pembimbing guru itu, bimbingan orang tua itu untuk pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mungkin jikapun perkembangan zaman itu lebih cepat, tapi peran orang tua adalah peran yang paling mendasar untuk perkembangan anak-anak, terutama siswa untuk pendidikan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nama saya Sakira Putri Angga, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kak, sebenarnya saya izin mewawancari Kakak tentang beberapa pertanyaan. Kan Kakak sekarang lagi mahasiswa akhir kan, lagi jenuh-jenuhnya dengan skripsi pasti ya Kak. Yang pertanyaan pertama saya, apakah Kakak pernah merasa jenuh saat menjalani kuliah atau mengerjakan tugas akhir ini? Sering. Terus apa penyebab utama merasakan kejenuhan dalam mengerjakan tugas akhir ini Kak? Karena dari faktor lingkungan, seperti banyak teman-teman yang udah wisuda duluan atau progresnya yang lebih
lebih maju Daripada daripada saya sendiri. Dan juga dari faktor internal, mungkin karena ada beberapa hal yang membuat saya jadi malas, dan juga ada beberapa hal juga yang membuat saya merasa stuck akan tugas akhir tersebut. Saat kakak merasa jenuh nih karena tugas akhir kakak yang sangat berat ini, apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengatasi dan menghilangkan rasa jenuh ini? Yang pertama mungkin saya akan me time ya, karena kan mau bagaimanapun kita harus merasakan apa yang diri kita rasain gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya saya nggak sanggup, palingan saya bercerita kepada teman-teman saya dan minta solusi. Kalau enggak ya saya terakhir tidur sih. Tidur. Cara terbaik ya kakak, tidur. Terus apakah dukungan dari teman, dosen atau keluarga juga membantu kakak untuk merasa menghilangkan rasa jenuh ini? Iya, kayak contohnya tadi misalnya saya merasa stuck di skripsi saya, itu saya ceritakan kepada teman saya kalau saya di skripsi saya seperti ini, dia tanpa sadari dia ngasih solusi ke saya. Untuk berikan kebebasan gitu kan. Terus menurut kakak nih, bagaimana cara kampus atau dosen membantu mahasiswa seperti kakak ini yang sedang merasa jenuh untuk mengatasinya? Mungkin kalau dari dosen, rata-rata dosen mungkin akan menanyakan progres skripsi kita, karena itu kan memang kewajiban dosen juga kan. Yang kedua, palingan dosen bertanya apa yang kendala yang dihadapi, kenapa kok bisa seperti itu. Mungkin dosen bisa membantu berapa kayak mencari artikel atau nyari bahan-bahan untuk penunjang besarnya Adalah membantukan gitu kan. Terus ketika motivasi kakak menurun karena kejenuhan, bagaimana cara kakak menunjukkan rasa semangat itu bangkit kembali untuk melanjutkan tugas akhir ini supaya selesai dengan target ini gitu? Ya mungkin kalau saya sendiri, saya motivasi saya karena saya pengen pakai baju yang sudah saya siapkan. Yang kedua, saya nggak mau membebani orang tua juga karena kan UKT mahal. Makanya saya itu motivasi saya untuk Hilang jenuh. iya, mau nggak mau harus menghilangkan jenuh itu. Harus dipaksakan ini ya. Kalau nggak akan selesai. Kak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih kak. Jadi pendidikan di pembangunan AP20 nama Kak, sebelumnya saya izin untuk mewawancarai kakak tentang tugas akhir kakak ini ya kak. Pertanyaan saya yang pertama, apakah kakak pernah merasa jenuh saat menjalani kuliah atau mengerjakan skripsi akhir ini? kalau mau jenuh, semua orang pasti jenuh, apalagi ngerjain skripsi. Terus apa penyebab utama yang kakak rasakan saat membuat skripsi ini? Kejenuhannya itu karena namanya skripsi pasti banyak rahasianya, kadang terus mencari sumber informasinya itu kadang terbatas. Saat kakak merasa jenuh, apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengatasi kejenuhan ini? Kalau kak jenuh, biasanya kak pergi sendiri keluar, kalau yang penting nggak punya skripsi, nyenangin diri sendiri. Refresh gitu ya kak. Terus apa dukungan terutama, apakah dari teman, dosen, atau keluarga yang merasa membantu kakak menghilangkan kejenuhan ini? Iya, dukungan dari keluarga, teman, dan dosen itu pasti sangat membantu dalam menghadapi kejenuhan skripsi. Terus menurut kakak, bagaimana cara kampus atau dosen bisa membantu siswa untuk mengatasi kejenuhannya dalam mengerjakan tugas akhir ini? Kalau dari dosen, biasanya mereka tuh nanya apa yang membuat kamu terbentur dalam menjalani skripsi ini, apa yang kendala terbesar kamu dalam membuat skripsi ini, nanti kalau ada solusinya nanti ya langsung bisa. Nah, terus apakah kakak pernah merasa motivasi kakak ini menurun karena kejenuhan? Bagaimana cara kakak menumbuhkan rasa semangat kakak kembali untuk melanjutkan skripsi ini? Kalau kak jenuh, biasanya hal yang paling besar yang bisa membangkitkan motivasi kakak itu adalah dukungan dari teman-teman kakak, dari keluarga kakak. Mereka selalu bisa mensupport kakak, mereka yakin kakak bisa, jadi kakak juga yakin jadi bisa gitu. Si saya kak. Oke kak, terima kasih kak. Bahasa Inggris. Pasti kakak
menjalani kuliah atau mengerjakan tugas akhir ini? Sedih sih, nggak begitu karena itu karena udah terlalu ada ngerjain misalnya udah habis itu ngerjain terus jadi jenuhnya tuh juga. Apa penyebab utama kejenuhan yang kakak rasakan saat belajar menjalankan tugas akhir ini? Jenuhnya karena kayak yang tadi dibilang mesti mengerjakan terus kadang biasanya udah nggak ada ide lagi ada yang paling di sana habis itu jadi Terus saat kakak merasa jenuh, apa nih yang biasa kakak lakukan untuk mengatasi kejenuhan ini? stop bikin skripsi untuk sementara jadi ngelakuin hal lain misalnya kayak baca buku atau ngelakuin hobi main game pokoknya nggak ngerjain skripsi Terus apakah dukungan dari teman, dosen, atau keluarga membantu kakak untuk mengatasi kejenuhan ini? biasanya seperti itu suka cerita dengan teman karena kata-kata dari bakal semangat semuanya. Menurut kakak nih, bagaimana cara kampus atau dosen bisa membantu kakak untuk menyelesaikan tugas akhir ini ketika revisian lah misalnya kan? Mungkin yang paling membantu itu dosen pembimbing itu karena kalau dosen pembimbing kita nggak ngomongin mahasiswanya itu mahasiswanya nggak bilang gitu jadi mahasiswanya bisa jadi merasa kayak dosen pembimbing kampus nggak belajar sama aku gitu terlalu lagi Ya udahlah. Nah, yang terakhir kak, apakah kakak ketika motivasi kakak menurun nih karena kejenuhan yang awalnya motivasinya itu semangat banget mengejar target segini lah, udah jenuh nih karena skripsinya mentok di situ lah. Terus bagaimana cara kakak untuk menumbuhkan dan membangkitkan rasa semangat kita lagi? mungkin karena kita tidak mengikuti karena kalau dosen-dosen itu nggak baik juga yang berbeda lain cara kegiatan lain sambil skripsi dulu pasti atau enggak kayak beneran keluar rumah jalan-jalan lihat alam gitu disitulah kita bisa kayak beneran menangin pikiran gitu nggak tenang mungkin saya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sebelumnya adik boleh perkenalan dulu. Oh, boleh. Saya Muhammad Fauzan dari SMA Pertiwi 1 kelas 10. Ini kakak izin ya untuk mengakhiri adik dengan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama nih, apa namanya tadi? Muhammad Fauzan. Fauzan. Iya, Fauzan. Fauzan sendiri nih lebih suka belajar dengan cara seperti apa? Misalnya membaca atau mendengarkan dari menonton video atau praktek secara langsung. Saya lebih memilih praktik secara Kenapa kamu memilih praktek secara langsung? karena kita langsung mencobanya dan mudah dipahami gitu. Saat belajar di sekolah nih, pelajaran apa yang paling kamu pahami dan mengapa kamu cepat paham dan cepat ngerti lah itu di pelajaran itu? Bisa dibilang sosiologi sih, Kak. Kenapa itu paling sejak kamu pahami? Nah, soalnya itu teknik dasar komunikasi gitu. Jadi karena komunikasi itulah kita bisa memahami. Terus ada nggak pelajaran yang menurut kamu susah banget dipahami? Aduh, bisa dibilang ada sih, Kak. Apa tuh ada pelajarannya? Kimia ya? Iya. Kimia. Terus kalau kimianya susah, bagaimana sih cara kamu untuk mengatasinya? Karena apa? Sepertinya saya lebih harus giat belajar untuk bisa mencapai tujuan saya. Nah, pelajaran terakhir ya. Kalau guru mengajar dengan cara yang kamu suka, apakah kamu jadi lebih
kepikiran sih, soalnya bisa lebih fokus. Oke, terima kasih deh. Pas Mbak. Izin ya kalau bicara dulu beberapa pertanyaan.